Mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Sebelum dibahas lebih jauh, silahkan terlebih dahulu yang belum mengklik subscribe, diharapkan kesediaannya untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share, supaya tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video berikutnya. Lebih mudah mengakses video-video berikutnya, khususnya untuk video yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Mudah-mudahan dapat lebih membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya. Terima kasih. Manajemen lembaga keuangan, kuliah kelima, manajemen bank, lending. Lending itu artinya kredit. Lebih jauh akan kita bahas tentang manajemen kredit. Ini gambaran sama dengan kemarin tentang pengoperasian pokok perbankan. Bank itu kegiatannya hanya dua, funding, lending. Funding, bank menerima uang dari masyarakat, individu dan kelompok yang disebut dengan simpanan, giro, tabungan, deposito. Dan sekarang dibahas lending. Dibuatkan bulatan di dalam gambar itu di sisi lendingnya, lending, kredit. Pengertian kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Latin credere, yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan atau oleh bank kepada seseorang atau badan usaha dilandasi oleh adanya kepercayaan. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi, economic value, kepada seseorang atau badan usaha saat ini, dan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kemudian. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1988 Pasal 1 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungannya. Jenis-jenis kredit. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan. Dibagi dua. Satu, kredit dengan jaminan. Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dalam bentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Yang kedua adalah kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakteristik, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. Saat ini banyak yang namanya KTA, kredit tanpa agunan. Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha. Ada 7. 1. Kredit pertanian.
merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa kredit jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, kredit peternakan. Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek, misalnya untuk peternakan ayam, dan untuk kredit jangka panjang, misalnya peternakan sapi dan atau kambing. Ketiga, kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan, baik untuk industri kecil, industri menengah, atau industri skala besar. Keempat, kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayai, biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, tambang timah, dan atau tambang-tambang lainnya. Kelima, kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, atau dapat pula kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar. Keenam, kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah, biasa dikenal dengan KPR, kredit pemilikan rumah, atau kredit kepada pengusaha properti. Dan yang ketujuh, kredit lainnya. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu. 1. Kredit jangka pendek. Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pelunasan paling lama 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah. Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Dan yang ketiga, kredit jangka panjang. Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pelunasan di atas 3 tahun. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan. 1. Kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa. Yang kedua, kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang dan atau oleh badan usaha untuk berbagai keperluan. Yang ketiga, kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya. 1. Kredit investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau pembangunan proyek atau pembangunan pabrik baru, di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lama, dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk
kegiatan utama perusahaan. Yang kedua, kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada. Unsur-unsur kredit. Satu, kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit oleh bank bahwa kredit yang diberikan, baik berupa uang, barang, dan atau jasa, akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum kredit diberikan, bank sudah melakukan penelitian dan pengkajian mendalam tentang nasabah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kembali atau melunasi kredit yang diterimanya. Unsur kredit yang kedua, 2, kesepakatan. Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit, juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan ditandatangani bersama bank dan nasabah. Kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian ini disebut juga akad kredit. Ketiga, jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu itu adalah jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati. Dan yang keempat, balas jasa. Akibat dari pemberian fasilitas kredit, bank tentu mengharapkan keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit itu adalah bunga, biaya provisi, dan komisi, serta biaya administrasi kredit. Analisa pemberian kredit. Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak manajemen kredit. Dalam pemberian kredit ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip 5C. Karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Karakter atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Namun demikian, untuk mengetahui karakter seseorang itu tidak mudah. Oleh karena itu, penilaian atas karakter debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. C yang kedua adalah capacity. Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, capacity berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. C yang ketiga adalah capital. Informasi mengenai besar kecilnya modal atau capital perusahaan calon debitur adalah sangat penting. Modal yang dimaksud di sini adalah modal atau nilai kekayaan bersih.
C yang keempat adalah kolateral. Kolateral atau jaminan kredit merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit. Manfaat jaminan ini adalah sangat penting sebagai backup atas kredit yang diberikan kepada debitur. Tujuannya adalah agar kreditur memperoleh kembalian atas kredit atau pinjaman yang telah diberikan apabila suatu waktu kredit yang diberikan terjadi kemacetan yang disengaja oleh pihak debitur. C yang kelima adalah condition. Yang dimaksud dengan condition di sini adalah keadaan perekonomian secara umum di mana masyarakat tersebut tinggal. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun oleh badan usaha. Perhitungan bunga kredit. Ada beberapa sistem perhitungan bunga yang hasilnya berbeda walaupun tingkat prosentasenya sama. Beberapa sistem perhitungan bunga. 1. Perhitungan bunga flat. Angsuran pokok dan angsuran bunga sama setiap bulan. Angsuran bulanannya menjadi sama. Perhitungan bunga sliding. Angsuran pokok sama setiap bulan dan angsuran bunga tidak sama. Angsuran bunga dihitung dari saldo pokok. Angsuran bulanan menjadi tidak sama setiap bulan. Perhitungan bunga anuitas. Angsuran pokok dan angsuran bunga tidak sama setiap bulan, tetapi jumlah angsuran bulanannya sama. Lebih jelas kita bikin metrik. Flat rate, sliding rate, anuitas. Flat rate, angsuran pokok dan angsuran bunga sama setiap bulan. Angsuran bulanan menjadi sama. Sliding rate, angsuran pokok sama setiap bulan dan angsuran bunga tidak sama, sehingga angsuran bulanan menjadi tidak sama setiap bulan. Anuitas, angsuran pokok dan angsuran bunga tidak sama setiap bulan, tetapi jumlah angsuran bulanannya sama. Untuk lebih jelas mengenai perhitungan bunga kredit, ini kita buatkan contoh soal latihan dan kita kerjakan bersama. Pada tanggal 25 Maret 2015, PT Andika Karya mendapat persetujuan pinjaman investasi dari Bank ABC senilai 90 juta. Untuk jangka waktu 1 tahun, bunga yang dibebankan sebesar 24% per tahun. Pertanyaannya, hitunglah cicilan setiap bulannya jika dihitung dengan metode perhitungan bunga flat rate, sliding rate, dan annuity. Menghitung besarnya angsuran bulanan. Angsuran bulanan itu terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga. Untuk perhitungan bunga dengan metode flat rate itu sederhana, yaitu angsuran pokoknya 90 juta dikali dengan tingkat bunga setahun 24% dibagi 12, sehingga hasilnya adalah 1.800.000. Sedangkan angsurannya adalah pinjamannya 90 juta. Ini menjadi pokok pinjaman dibagi dengan 12 kali angsuran,
angsuran pokoknya menjadi 90 juta dibagi 12 menjadi 7.500.000. Angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga, angsuran pokok dan bunga setiap bulan adalah 9.300.000. Ini tabel untuk memperjelas saldo pokok pinjaman dan jadwal angsuran. Kolom 1 adalah bulan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 12. Dan seterusnya. Kolom kedua adalah jumlah pinjaman yang semakin ke bawah semakin menurun setelah setiap bulannya dikurangi dengan jumlah angsuran pokok bulanan sebesar 7.500.000, sehingga diketahui saldo pokok pinjamannya. Saldo pokok pinjaman bulan ke-1 90 juta. Saldo pokok pinjaman yang kedua 90 juta setelah dikurangi 7.500.000 menjadi 82.500.000. Setelah dikurangi lagi angsuran pada bulan kedua 7.500.000 sehingga menjadi saldo pokoknya 75 juta dan seterusnya sampai dengan lunas. Sama seperti hal yang di atas, menghitung besarnya angsuran bulanan. Angsuran bulanan itu terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga. Angsuran pokoknya adalah sama dengan perhitungan metode flat. 90 juta dibagi dengan 12 kali angsuran, maka setiap bulannya menjadi 7.500.000. Itu angsuran pokok. Angsuran bunganya dihitung dari saldo pokok. Angsuran pertama karena saldo pokoknya 90 juta, 90 juta dikali 24% dibagi 12 menjadi 1.800.000 angsuran bunga bulan pertama. Menghitung bunga angsuran bulan kedua, saldo pinjaman dikali bunga dibagi jangka waktu. Bulan kedua karena pada bulan pertama angsuran pokoknya sudah dibayar 7.500.000, pada angsuran kedua saldo pokoknya menjadi 82.500.000 dikali 24% dibagi 12 sama dengan 1.650.000. Menghitung bunga angsuran ketiga, keempat, dan seterusnya sama seperti menghitung angsuran di atas, yaitu dari saldo pokok pinjaman. Ini tabel untuk perhitungan bunga sliding. Kita lihat kolom pinjaman, kolom kedua itu 90 juta bulan pertama. Bulan kedua pokoknya menjadi 82.500.000. Bulan ketiga pokoknya menjadi 75 juta. Bulan keempat pokoknya menjadi 67.500.000 dan seterusnya setiap bulan pokoknya dikurangi 7.500.000. Angsuran bunganya dihitung dari saldo pokok. Bunga bulan pertama 90 juta dikali 24% dibagi 12 menjadi 1.800.000. Bunga angsuran kedua, silahkan dilihat bunganya ya di kolom yang keempat itu angsuran bunga. Bunga bulan kedua 82.500.000 dikali 24% dibagi 12 sama juga dengan 1.650.000.
Angsuran ketiga saldo pokoknya 75 juta. Bunganya dihitung 75 juta dikali 24% dibagi 12 sama dengan 1.500.000. Dan seterusnya dan seterusnya. Angsuran pokok 7.500.000 ditambah dengan angsuran bunga itu ada di kolom 5. Jumlah angsuran bulan pertama 9.300.000, bulan kedua 9.150.000, bulan ketiga 9 juta, dan kolom yang terakhir adalah saldo pokok. Setiap pokok pinjaman dikurangi angsuran pinjaman menjadi saldo pokok. Terlihat bulan pertama saldo pokoknya di akhir menjadi 82.500.000. Saldo akhir di bulan pertama menjadi saldo awal di bulan berikutnya kedua, ya. Demikian untuk tabelnya diperhatikan. Untuk menghitung angsuran bulanan dengan metode annuity, ada rumus untuk menghitung angsuran bulanan, termasuk di dalamnya angsuran bunga. Angsurannya sama dengan pokok pinjaman dikali I dibagi buka kurung akurawal 1 dikurangi buka kurung biasa 1 tambah I tutup kurung biasa pangkat min N tutup kurung akurawal. Sehingga dari rumus ini kita terjemahkan ke dalam aplikasinya adalah pokok pinjamannya 90 juta dikali 0,02. 0,02 itu adalah bunga setiap bulan. Karena bunga setiap tahunnya adalah 24%, maka bunga setiap bulannya adalah 0,02 atau 2%. Dibagi buka kurung 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah 0,02 tutup kurung pangkat min 12 menjadi hasilnya 8.510.364. Ini jumlah angsuran bulanan. Kita harus menghitung bunga angsuran pertamanya. Bunga angsuran pertamanya dihitung dengan pokoknya 90 juta dikali 24% dibagi 12 sama dengan 1.800.000. Sehingga jumlah angsuran pokoknya 6.710.364. Ini adalah perhitungan bunga annuity. Setiap bulan angsurannya sama, angsuran bulanan, angsuran pokoknya beda dengan angsuran bunganya juga beda. Untuk lebih memperjelas kita lihat di tabel. Nih kita lihat tabelnya. Angsuran bulanan di kolom 5 tetap dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12 jumlah angsurannya adalah 8.510.364. Kalau kita sudah tahu jumlah angsurannya, kita harus pisahkan mana angsuran pokok dan mana angsuran bunga. Kita harus hitung angsuran bunga terlebih dahulu. Angsuran bunganya adalah 90 juta dikali 24% dibagi 12 sama dengan 1.800.000. Karena jumlah angsurannya adalah 8.510.364,
dan angsuran bunganya 1.800.000 menjadi angsuran pokoknya adalah 8.510.364 dikurangi 1.800.000, berarti angsuran pokoknya menjadi 6.710.364. Nah, setelah ada angsuran pokok 90 juta pinjamannya, kita kurangi angsuran pokoknya 6.710.364 menjadi saldo pokok di bulan pertama, saldo akhir 83.289.636, yaitu 90 juta dikurangi 6.710.364 menjadi saldo pokok 83.289.636. Saldo akhir di bulan itu menjadi saldo awal di bulan berikutnya, yaitu saldo awal bulan kedua adalah 83.289.636. Ini untuk menghitung bunga untuk angsuran kedua, yaitu 83.289.636 dikali 24% dibagi 12 itu menjadi 1.665.793. Jumlah angsurannya 8.510.364 dikurangi angsuran bunganya menjadi angsuran pokoknya. Pada bulan kedua angsuran pokoknya adalah 8.510.364 dikurangi 1.665.793 menjadi angsuran pokok 6.844.571. Setelah itu kita kurangi 83.289.636 dikurangi angsuran pokoknya 6.844.571 menjadi 76 juta di kolom akhir tuh. 76.445.065. Saldo akhir di bulan kedua menjadi saldo awal di bulan ketiga, ya. Dan seterusnya seperti itu. Jumlah angsurannya tetap, kita harus cari bunganya. Setelah dapat bunganya menjadi angsuran pokok. Nah, angsuran pokok setelah dikurangi berturut-turut seperti itu, ya. Supaya lebih jelas pemahamannya, mari bersama-sama kita lakukan latihan, ya. Ini ada soal latihan. Tipe soalnya sama seperti soal latihan yang sudah kita jawab. Anda kerjakan. Nanti apabila ada hal-hal yang menjadi kesulitan, kita akan pecahkan bersama, ya. Soal latihan. Pada tanggal 25 Maret 2015, PT Andika Karya mendapat persetujuan pinjaman investasi dari Bank ABC senilai 45 juta. Untuk jangka waktu 1 tahun, bunga yang dibebankan sebesar 18% per tahun. Pertanyaannya, hitunglah cicilan setiap bulannya jika dihitung dengan metode perhitungan bunga flat, sliding rate, dan annuity. Dan buat tabelnya. Oke, selesai sudah kuliah kita yang kelima. Dan ini cuma saya ingatkan
bahwa Anda diminta untuk membuat tugas kelompok menyusun paper. Yang sudah menyusun paper dan mengirimkannya kepada saya, abaikan pesan ini. Ini adalah judul paper untuk tugas kelompok. Masing-masing kelompok tidak boleh mempunyai judul yang sama. Ini sistematika penulisannya. Ya, diharapkan Anda menyelesaikan penyusunan paper ini sebelum pelaksanaan UTS. Demikianlah kuliah kita yang kelima untuk mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Akan kita lanjutkan nanti dengan kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng dan share. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, 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 sukses.